Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi N. Firdaus, NPM 2270 2010 70, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya di sini akan mempresentasikan materi psikologi tentang sikap. 1. Pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap dalam kurung attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Speaker di tahun 1862, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seorang. Oleh Leargy, kesiapan set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut efegi atau text attitude. Jadi menurut istilah Leargy, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respons fisik. Dan ketika Thomas dan Zernike di tahun 1918, Allen, Guy, dan Edsley mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dan dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thornton. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Chef, Bogardus, Lavieri. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, efektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lainnya. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara kegiatan yang sama dan berulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau semasyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja. Misalnya, kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal-hal tertentu. Kita lambat laun mungkin memperoleh sikap suka atau tidak suka kepada seorang kawan atau
seorang pesaing, dan terdapat peristiwa-peristiwa penting kehidupan kita. Dan disinilah attitude individual turut membentuk sifat pada pribadi diri kita pribadi. Ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat motif-motif biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain. Bergerak kegiatan manusia yang menjadi pembawaan baginya, dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Berikut penjelasannya. Komponen kognitif yaitu kepercayaan. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali dalam isu seperti ini, apa yang dipercaya seseorang itu merupakan stratetif atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen afektif, emosional. Komponen afektif menyangkut masalah emosional, subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu, namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Komponen konatif atau perilaku, yaitu komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu yang akan dijelaskan berikut ini. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain 1. Adaptasi, 2. Diferensiasi, 3. Integrasi, 4. Trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain 1. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan. 2. Faktor ekstern, yaitu berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Pembentukan sikap dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. Yang dimaksudkan interaksi di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku, risalah, dan lain-lainnya. Tetapi pengaruh dari luar
diri manusia, karena interaksi di luar kelompoknya itu sendiri belum cukup untuk menyebabkan perubahan sikap atau terbentuknya sikap baru. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.